Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita mempelajari ring dan tipe-tipe ring, dari ring satuan, ring komutatif, kemarin juga ada daerah integral, kemudian lapangan, kemudian subring. Sekarang ideal ya, ini masih ada kaitannya dengan ring dan subring. Jadi ideal itu ini. Misalkan kita punya R-nya itu ring dan S-nya subring dari R. Jadi S-nya itu harus dibuktikan dulu bahwa S merupakan subring dari R. Maka, mohon maaf ini kok angkanya 45 namanya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. S dikatakan ideal kanan dari R apabila untuk semua anggota dari S, berarti ini subsetnya ya, subsetnya. Kemudian untuk semua anggota R, berarti supersetnya, berlaku AR anggota S. Jadi AR, A-nya di kiri, anggota S, R-nya di kanan, anggota R. Oh, artinya supersetnya yang di kanan. S dikatakan ideal kanan kalau AR anggota dari S, bukan anggota dari R ya, anggota dari S. Jadi AR, A-nya anggota S, R-nya di kanan anggota dari supersetnya, kalau dikalikan AR anggota dari S atau subsetnya, dikatakan ideal kanan. Kebalikannya, kalau RA anggota dari S berarti ideal kiri. Nah, kalau ideal kanan sekaligus ideal kiri, maka dapat disebut ideal dua sisi, atau lebih singkatnya lagi disebut ideal saja. Gitu ya. R-nya ring, S-nya subring. Nah, kalau anggota dari R-nya di kanan, ideal kanan. Kalau anggota dari ringnya di kiri, berarti ideal kiri. Hasil perkaliannya anggota dari S atau anggota dari subsetnya. Oke, kita ingat-ingat itu dulu. Nah, kemarin kita sudah membuktikan bahwa supersetnya itu Z12 dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 12. Kemudian kemarin kita punya MNHK. N-nya kita sudah buktikan bahwa dia ring ya, N12 plus ini ring. Nah, ini subring dari Z12. Nah, kita akan menyelidiki apakah N12 dengan anggotanya yaitu 048 itu merupakan ideal dari Z12. Oke, di sini ini posisinya anggota N harus dikalikan, semua anggota N harus dikalikan semua anggota Z12. Nah, kalau posisinya ini himpunan bilangan modulo Z12, maka dari 0 sampai 11 kita tulis semua dan anggota N 048 di sini. Jadi kalau misalnya kita buat kesepakatan dulu ya, kalau kita punya A star B, maka A ini yang di depan itu yang di sini saja. Nah, B-nya itu yang di sini. Nah, begitu nggih. Jadi A star B, A-nya yang di sini, B-nya yang di atas ini. Boleh. Kita sepakati itu dulu saja biar seragam. Nah, jadi yang pertama kita akan membuktikan apakah untuk semua A anggota dari N gitu ya, merupakan subsetnya. Kemudian untuk semua R anggota R itu ringnya berlaku AR anggota dari N. Nah, ini merupakan ideal kanan. Terus kemudian RA anggota N ideal kiri. Nah, kalau keduanya terpenuhi berarti nanti ideal dua sisi atau ideal saja. Nah, kita akan A-nya itu anggota dari N. Nah, di sini di kiri ya, karena kita mau A star N, di sini A star R, ini A-nya, ini R-nya, ini anggota dari Z12 karena ringnya itu atau supersetnya itu Z12, kemudian subringnya itu N, anggotanya 048. Nah, A star R, ini berarti saya ambil dari tabel Kelly-nya gitu saja. Tampak bahwa semua hasil perkalian di dalam tabelnya itu 048 semua atau
anggota dari N12. Nah, berarti kalau gitu ini merupakan ideal kanan, gitu ya, ideal kanan. Nah, sekarang kita akan melakukan menyelidiki yang ini RA. R-nya itu di kiri, berarti yang di sini ini R. Nah, R ini anggota Z12 dan ini sebagai A anggota dari N12. Nah, tampak bahwa di dalam tabel ini semua hasil operasinya itu 048048 atau anggota dari N12. Nah, berarti dengan demikian N ini juga merupakan ideal kiri dari R. Jadi karena N12 merupakan, tadi sudah kita buktikan ya, merupakan subring R. Nah, terus kemudian dia juga ideal kanan, R, ideal kiri, R. Ini kita tidak buktikan lagi karena tadi sudah. Nah, berarti N12, kok subring R toh? Z12, nggak konsen ini. Ideal kanan dari Z12. Ideal kiri, Z12, berarti N12 merupakan ideal dua sisi atau ideal saja boleh. Ideal dari Z12. Nah, gitu. Sekarang PR-nya selain menyelidiki bahwa tadi N12 gitu ya, yaitu 048 dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 12 merupakan subring. Maaf, MHK karena N-nya sudah tadi ya. Maka assignment berikutnya atau tugas berikutnya juga menyelidiki apakah MHK ini juga merupakan ideal dari Z12.